Perang Jepang versus Tiongkok. Perang Tiongkok versus Jepang adalah sebuah perang antara dinasti Qing dari Tiongkok dan Meiji dari Jepang dalam perebutan kendali atas Korea. Perang Tiongkok versus Jepang merupakan simbol kemerosotan dinasti Qing dan juga menunjukkan kesuksesan modernisasi Jepang sejak restorasi Meiji. Dibandingkan dengan gerakan penguatan diri di Tiongkok, keberhasilan modernisasi Jepang pasca restorasi Meiji tidak lepas dari semangat kuat setiap orang, mulai dari Perdana Menteri hingga masyarakat umum, setia kepada negara dan melakukan modernisasi secepat mungkin. Bahkan ada orang-orang di eselon atas angkatan laut yang rela bunuh diri demi mendapatkan 2 kapal perang tambahan. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan dinasti Qing dan penandatanganan perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895 yang berakibat pada ganti rugi 30 juta tael kepada Jepang. Pengaruh selanjutnya dari perang ini adalah pergantian dominasi regional Asia dari Tiongkok kepada Jepang dan merupakan pukulan telak untuk dinasti Qing dan tradisi Tiongkok kuno. Kehilangan yang memalukan atas lepasnya Korea sebagai negara pembayar upeti yang terhadap Tiongkok memicu terjadinya kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam negeri ini sendiri, kekalahan Tiongkok mendorong terjadinya beberapa pergolakan politik yang dipimpin oleh Sun Yat-sen dan Kang Youwei. Revolusi Xinhai menjadi puncaknya pada tahun 1911. Dinasti Qing di Tiongkok juga mulai menerapkan reformasi politik dan militer, tetapi masih sangat jauh dari kata kesuksesan. Konflik antara Jepang dan Tiongkok berakar dari proses modernisasi yang berbeda sejak abad ke-19 Jepang. Setelah restorasi Meiji tahun 1868 bergerak cepat untuk membangun militer dan industrinya. Sementara itu, Tiongkok yang masih berada di bawah dinasti Qing kesulitan melakukan reformasi karena tekanan internal dan eksternal. Kesenjangan ini membuat Jepang mulai memandang Tiongkok sebagai wilayah yang bisa dieksploitasi. Ketegangan meningkat ketika Perang Tiongkok-Jepang pertama tahun 1894 sampai dengan 1895 pecah. Jepang berhasil mengalahkan dinasti Qing dan memaksa Tiongkok menandatangani perjanjian Shimonoseki yang menyerahkan Taiwan serta Kepulauan Penghu. Peristiwa ini menandai kemunduran Tiongkok sebagai kekuatan regional dan naiknya Jepang sebagai negara modern yang diperhitungkan. Setelah itu, Jepang terus memperluas pengaruhnya di Asia Timur. Kemenangan atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai dengan 1905 membuat Jepang menguasai sebagian Manchuria dan menunjukkan pada dunia bahwa kekuatan Asia dapat menandingi bangsa Eropa. Bagi Tiongkok, kondisi ini semakin memperburuk hilangnya kendali atas wilayah-wilayah penting. 1911, dinasti Qing tumbang dan lahirlah Republik Tiongkok. Namun, instabilitas politik membuat negara baru ini rapuh. Jepang memanfaatkan keadaan dengan mengajukan 21 tuntutan pada 1915 yang isinya memberikan konsesi politik dan ekonomi besar bagi Jepang di Tiongkok. Meskipun tidak semuanya dipenuhi, langkah itu memperdalam kebencian rakyat Tiongkok terhadap Jepang. Masuk ke dekade 1930-an, Jepang semakin agresif. Insiden Mukden pada tahun 1931 menjadi dalih untuk menguasai Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo pada tahun 1932. Tidak lama kemudian, terjadi pula insiden Shanghai pada tahun 1932 yang menewaskan ribuan warga sipil. Upaya gencatan senjata lewat perjanjian Tanggu pada tahun 1933 hanya menegaskan kelemahan Tiongkok di hadapan Jepang. Konflik besar benar-benar meledak pada 7 Juli 1937 melalui insiden jembatan Marco Polo. Peristiwa ini memicu Perang Tiongkok-Jepang kedua
pada tahun 1937 sampai dengan 1945. Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Tiongkok, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Semangat perlawanan rakyat Tiongkok pun bangkit, meskipun kondisi militer mereka jauh tertinggal. Salah satu tragedi paling mengerikan terjadi pada Desember 1937, yaitu pembantaian Nanjing. Selama 6 minggu, tentara Jepang melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan sistematis terhadap warga sipil Tiongkok. Diperkirakan 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang menjadi korban. Peristiwa ini meninggalkan luka sejarah yang hingga kini masih menjadi sumber ketegangan diplomatik antara kedua negara. Perang berkepanjangan terus berlangsung hingga Perang Dunia Kedua meluas. Pada tahun 1941, setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Tiongkok resmi menjadi bagian dari blok sekutu. Amerika Serikat dan negara barat mulai memberikan bantuan militer dan logistik yang membuat perlawanan Tiongkok lebih terkoordinasi. Namun, penderitaan rakyat sipil tetap berlangsung akibat strategi perang brutal Jepang. Akhir konflik terjadi pada Agustus 1945 ketika Jepang menyerah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, serta Soviet menginvasi Korea. Kekalahan Jepang ini menandai kemenangan Tiongkok sekaligus mengubah peta politik Asia Timur. Jepang kehilangan seluruh wilayah jajahan, sementara Tiongkok dipandang sebagai salah satu negara pemenang perang. Meski perang telah usai, warisan konflik ini terus membekas. Setiap 3 September, Tiongkok merayakan hari kemenangan atas Jepang. Namun, isu sejarah seperti pembantaian Nanjing, Comfort Moment, dan sikap Jepang terhadap masa lalunya masih menjadi batu sandungan dalam hubungan diplomatik. Dengan demikian, konflik Jepang-Tiongkok bukan hanya persoalan militer, tapi juga warisan sejarah dan memori. Salah satu tokoh paling penting dari pihak Tiongkok adalah Chiang Kai-shek. Sebagai pemimpin partai nasionalis, ia memimpin Republik Tiongkok melawan agresi Jepang. Chiang berusaha memodernasi angkatan bersenjata Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara-negara barat untuk mendapatkan dukungan. Meskipun menghadapi keterbatasan logistik dan perpecahan internal dalam partai komunis, kepemimpinan Chiang menjadi simbol perlawanan resmi Tiongkok terhadap invasi Jepang. Dari kubu komunis, Mao Zedong juga berperan penting. Selama Perang Tiongkok-Jepang kedua, Mao memimpin strategi perang gerilya melawan tentara Jepang di pedesaan. Dengan taktik ini, Partai Komunis berhasil memperkuat basis dukungan rakyat, terutama petani. Konflik dengan Jepang justru memberi peluang bagi Mao untuk memperluas pengaruh politiknya, yang kemudian berujung pada kemenangan komunis dalam Perang Saudara setelah 1945. Selain Mao, Zhou Enlai berperan sebagai diplomat ulung yang menjembatani komunikasi antara kubu komunis dan pihak luar. Dalam masa perang melawan Jepang, Zhou terlibat dalam upaya menjalin United Front antara partai nasionalis dan partai komunis untuk melawan musuh bersama. Walaupun kerjasama itu rapuh, perannya menunjukkan bagaimana Tiongkok berusaha menyatukan kekuatan yang terpecah demi bertahan dari agresi Jepang. Jepang, salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Kaisar Hirohito. Sebagai simbol negara, perannya sering diperdebatkan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Hirohito hanya menjadi lambang tanpa kuasa penuh, sementara yang lain menilai ia mengetahui dan menyetujui kebijakan ekspansionis Jepang. Kepemimpinannya tetap identik dengan masa imperial Jepang yang agresif, termasuk invasi ke Tiongkok. Demikian pembahasan Jepang dan Tiongkok, sebuah sejarah penuh konflik namun juga pelajaran berharga tentang perdamaian. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.